Waalaikumsalam. Benar ini dengan Alia? Ibu. Bagaimana kabarnya Alia? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah menerima interview yang sudah Alia isi. Sehingga sekarang Alia sudah siap ya untuk mengikuti sesi konseling? Siap. Mari masuk Alia. Di sini tersedia 3 kursi kosong. Alia boleh memilih kursi mana yang menurut Alia nyaman, sehingga nanti ketika sesi konseling berjalan, Alia merasa aman, nyaman, dan berjalan dengan lancar. Silakan duduk Alia. Di sini tersedia 2 sisa kursi kosong. Alia boleh memilihkan untuk saya kursi mana yang sebaiknya saya duduki sehingga nanti sesi konseling berjalan dengan lancar. Apakah begini sudah nyaman? Terima kasih Alia sudah datang menemui saya dan memutuskan untuk mengikuti konseling pada hari ini. Bagaimana perjalanan berjalan tadi menuju ke sini? Baik Ibu, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Apakah Alia sendiri atau ditemani oleh siapa? Sendiri. Sendiri. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman dan selamat sampai sini. Baik, perkenalkan saya Fania Fadila. Di sini saya berperan sebagai konselor yang akan membantu Alia mendengarkan keluh kesah dari Alia, kemudian mencoba memahami apa yang sedang Alia pikirkan, rasakan dan alami. Di sini saya tidak akan menghakimi apapun yang Alia sedang rasakan atau permasalahan yang Alia alami saat ini, tapi kita bersama mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang Alia alami. Nah, sepertinya Alia sedang ada yang dipikirkan ini atau dikhawatirkan? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya memikirkan tentang suatu hal yang luar biasa. Satu hal apa boleh dijelaskan? Saya tuh kayak memiliki keraguan seperti dalam memulai hal baru gitu. Jadi kalau apabila saya akan memulai hal itu tuh kayak ragu mencoba atau tidak gitu. Berarti Alia ketika dihadapkan suatu hal baru, muncul dalam diri Alia rasa ragu untuk memulainya, seperti itu ya? Baik, bolehkah Ibu tahu bagaimana latar belakang Alia, baik itu dari segi pendidikan, kemudian akademik, dan hubungan sosial di sekitar Alia? Latar belakang saya itu mahasiswa semester 3. Kesibukannya hanya sekedar kuliah dan mengikuti organisasi seperti itu. Dan hubungan teman dan keluarga alhamdulillah cukup baik. Meskipun Alia terkadang merasa ragu ketika memulai yang baru, namun akademik, kemudian hubungan sosial masih berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Apakah Alia pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Baik. Tapi menurut Alia, apa nih yang ada di pikiran Alia dan apa yang Alia pahami tentang sesi konseling? Konseling itu menurut saya sesi curhat ya Bu, atau sharing gitu. Baik, benar ya yang Alia sebutkan bahwa sesi konseling ini merupakan sesi curhat, kemudian Alia bisa bercerita di sini. Nah, kemudian ingin menjelaskan kembali bahwa sesi konseling ini merupakan proses memberi bantuan ya kepada klien, kepada Alia, kepada seorang konseling untuk menemukan jalan keluar dari apa yang sedang konseling rasakan, seperti itu. Nah, dalam sesi ini juga tidak ada penghakiman atau saya sebagai konselor tidak akan menghakimi apa yang sedang Alia rasakan dan alami. Justru kita bersama-sama mencari jalan keluar dari apa permasalahan yang sedang Alia alami. Kemudian apakah ada pertanyaan sebelum kita memulai
konseling ini? Ini untuk sesi konselingnya berapa lama? Baik, sesi konseling ini akan berjalan selama 4 kali pertemuan. Nah, setiap pertemuan akan berlangsung sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah ada hal lainnya yang ditanyakan? Tidak ada. Perlu Alia ketahui juga bahwa dalam sesi konseling ini segala apapun yang terjadi, segala apapun yang Alia ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi hanya saya dan Alia saja yang mengetahuinya. Nah, namun jika suatu saat nanti ada orang-orang mungkin yang perlu mengetahui hal ini, hal yang terjadi dalam sesi konseling ini, nah apakah boleh gitu diketahui oleh orang lain selain saya dan Alia saja? Tidak ada. Baik, jadi apapun yang terjadi di sini orang lain hanya mengetahui sebatas ya Alia mengikuti sesi konseling, seperti itu saja. Jadi, sebelum mulai sesi konseling, apa yang Alia harapkan dari sesi konseling ini? Yang saya harapkan setelah mengikuti sesi konseling ini, saya memiliki keyakinan dalam suatu hal supaya tidak adanya lagi keraguan dalam diri saya. Jadi dengan adanya keyakinan tersebut, saya memiliki kepuasan tersendiri terhadap pilihan yang saya pilih. Sehingga Alia berharap bahwa dengan sesi konseling ini Alia bisa menemukan jalan keluar sehingga Alia tidak lagi merasa ragu. Nah, justru sebaliknya Alia merasa yakin dengan pilihan Alia, dengan apa yang sudah Alia putuskan. Seperti itu ya.